yang buruk karena tanpa ilmu dia memandang itu. Ketika di dalam Islam ini disyariatkan kita untuk belajar agama seperti apa yang Allah perintahkan dan Nabi contohkan. Ayat Allah firmankan, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang datang dari Rasul ambil, kata Allah. Apapun yang dilarang jauhkan sudah. Di surat Al-Hasyr ayat 7 itu. Allah yang mengatakan, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang datang dari Rasul ambil, apapun yang dilarang jauhkan sudah. Ini Allah yang ngomong. Direkomendasi pula, walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada contoh yang terbaik pada diri Rasulullah SAW. Maka ayo kita mencontoh beliau. Bagaimana caranya mencontoh para sahabat yang hidup bersama beliau? Nabi yang mengatakan khairun nasi qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, yang pernah tinggal bersamaku. Siapa mereka? Para sahabat radhiyallahu anhum. Itu umurihim jami'an. Kemudian kata Nabi, summal ladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya, pengikut sahabat yang namanya tabi'in. Summal ladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya tabi'ut tabi'in. 3 generasi yang dimuliakan dalam agama. Inilah dalam kesepakatan ulama mengatakan mereka salafus soleh. Sehingga orang yang mengikuti salafus soleh, Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dalam bahasa itu istilahnya salafi. Salafi itu bukan ormas, ya, bukan kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan salafi kemudian punya ADART. Bukan. Siapapun kalian, apapun ormas kalian, kalau kalian betul-betul beragama mencontoh para sahabat yang dikatakan salafus soleh, ya kalian salafi. Kekhawatiran orang untuk melihat kondisi nyaman di zaman 3 generasi tersebut mulai nampak. Ya, karena ulah segelintir orang juga yang gampang mengatasnamakan agama, padahal agama berlepas diri. Ya, contoh yang paling gampang saja, ya, ketika mereka menganggap bahwa jihad itu bom bunuh diri. Ajib. Dari mana hujjah dalil? Jangan-jangan nabinya beda ini. Lawang Nabi yang mengatakan tegas ayat ketika beliau sampaikan wala taqtulu anfusakum, jangan kau bunuh dirimu. Itu ayat loh. Allah bilang jangan kau bunuh dirimu. Semua yang menyebabkan bunuh diri haram. Jangankan bom bunuh diri, rokok saja haram. Karena saya ketawa geli sendiri ketika ada orang mencibir orang-orang yang mengikuti para sahabat ini. Dikatakan pintu teroris lah, inilah, innalillah. Lawang mereka ngerokok saja nggak berani bakar rokok, kok suruh bakar bom gitu loh, aneh aja. Dari mana orang bisa mengatasnamakan seperti itu? Ulah ketidakpahaman atau kita nggak tahu apa sebabnya. Tapi tenang, orang Islam jangan terprovokasi. Solusinya ya belajar supaya kita tahu, ya. Karena Nabi mengatakan kalamun la yantahi, omongan orang tuh nggak ada selesainya. Akan terus ada seperti itu. Karena memang sifat ujian ini kan lambang cintanya Allah kan. Allah kalau cinta sama kita, kita diuji. Nah, jangan sampai kita nih a priori dengan ujian. Solusinya ya kita belajar dengan cara yang betul. Jangan gampang terkontaminasi. Belajar kepada guru-guru yang sanadnya betul. Karena harus kita akui juga, ada segelintir orang yang mengatasnamakan Islam di negeri kita ini mudah mengkafirkan, ya, mudah juga untuk menyalah-nyalahkan dan lain-lain tanpa tahu uslub dakwah, teknik dalam dakwah, gitu loh. Ya padahal kalau zaman Rasul tuh Pak, Nabi perintahkan kepada sahabat yang namanya Mu'az bin Jabal dalam dakwah itu, yang pertama itu jangan tekankan perbedaan, tapi yang awal sampaikan tentang syahadat dulu. Karena kita mau ngomong agama tuh ngomong dalil. Ini firman Allah, ini sabda Rasul. Berarti basicnya harus paham Allah, paham Rasul gitu kan. Sekarang kita mau ngomong ke orang bawa dalil tentang Allah dan Rasul yang mereka nggak paham, ya aneh. Akhirnya cuma gaya bahasa Arab dianggap ayat, padahal bahasa Arab banyak yang kayak begitu. Guru-guru mereka ngomong hujah dalil dengan bahasa Arab, muridnya nggak paham, dianggap dalil gitu loh. Akhirnya lihat tuh, mulai beragam pemahaman terjadi di masyarakat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kita nggak pengen. Tapi demi Allah, hukum asal dalam agama ini menimbulkan kerusakan adalah haram. Ya. Bicara jihad, ketika Nabi mengatakan wadhir waktu sanami al jihadu fisabilillah, puncaknya agama ini jihad. Kalau agama puncaknya jihad, tentu punya landasan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji dan seterusnya gitu ya.
Orang ini belum bagus syahadatnya, belum bagus sholatnya, belum bagus puasanya, zakatnya, umrohnya, hajinya, muamalah, ibadah masih berantakan, gampang mengatasnamakan jihad. Pak, sudut pandang agama, Pak. Orang kalau sudah bicara jihad, jihad yang paling utama itu dengan harta dan jiwa. Al-jihadu fi sabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Dengan harta baru dengan jiwa. Jadi Islam ini menekankan kita ini untuk jadi orang sukses dulu, baru bicara jihad, bukan perang. Perang nanti ada yang lebih berhak lah. Kita punya aparat hukum yang layak untuk menghadapi musuh-musuh dengan peperangan. Ya, kita nggak perlu lagi nimbrung, kecuali kalau memang pemerintah menyuruh rakyat untuk membantu, lain hal. Ya, karena dalam hal ini kita mesti pegang hukum. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat sama Allah, taat sama Rasul, taat sama pemimpin. Ya, walaupun dengan bahasa manusia, la ta'ata li makhlukin fi ma'syatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah al-Khaliq. Ini lagi berusaha untuk dijauhkan antara masyarakat dengan aparat hukum. Kalau sudah berbenturan, kerugian buat negeri ini. Masya Allah. Iya. Ya, harus tahu, Masya Allah. Puncaknya agama itu jihad. Jihad yang paling utama, dengan harta baru bicara jiwa. Berarti anak-anak muda jangan gampang terwarnai. Jadi orang sukses. Negeri ini membutuhkan generasi yang berpikir memberi, bukan mengambil. Bukan generasi-generasi pecundang yang mau menjual negeri kepada orang-orang asing. Bukan. Bangsa yang paham bahwa negerinya subur, ayo bangun. Malu kita sama pendahulu-pendahulu kita. Kita punya orang-orang hebat, kita punya Jenderal Sudirman, kita punya Kiai Haji Nur Ali, ya, di Bekasi itu ya, dari Nahdlatul Ulama Jenderal itu ya, Masya Allah. Kita punya orang-orang mulia, punya Pangeran Diponegoro, kita punya Tuanku Imam Bonjol, Tengku Nandronco, Tuanku Rawah, dan lain sebagainya, banyak. Ini orang-orang yang pernah dimuliakan oleh Allah di negeri ini. Ya kalau kita mungkin nggak seperti mereka, Ustaz, ya memang kita nggak pengen juga seperti mereka karena kita bukan mereka. Tapi paling nggak berbuat baiklah. Untuk membuat Indonesia jadi baik kita nggak mampu. Tapi paling tidak satu waktu orang berkata pernah ada kita di Indonesia yang berbuat baik. Itu lebih baik buat kita, insya Allah. Ya, makanya jangan gampang terwarnai. Nah kalau sudah bicara kita jihad dengan harta, itu yang paling utama. Bukan jihad dengan keputusasaan landasannya, karena banyak anak-anak muda sekarang ini putus asa, kerja susah, nikah gagal terus, utang di mana-mana, mau kuliah nggak punya dana, suntuk dideketin sama oknum tertentu, nah di brainwash. Ya, lu daripada begini mendingan ikut dah, ya mati surga langsung tuh. Padahal kalau buka bab jihad, Pak, Nabi itu mengharamkan orang yang jihad dengan fisik memiliki hutang. Tidak boleh dalam Islam orang ngasih punya hutang untuk berjihad, nggak boleh, karena Nabi nggak mungkin menyelatkan mayit yang berhutang. Dan ini kebanyakan orang-orang susah yang ditarik. Dijanjikan surga, entah kalau kamu mati surga langsung. Waduh, asik nih, cakep nih, utang. Ya lunas. Lunas menurut siapa? Nggak ada. Ya makanya jangan. Kuncinya satu, belajar. Ya, ini agama rahmatan lil alamin. Allah yang katakan orang Islam itu seperti lebah, hinggap di mana saja, nggak mematahkan ranting, nggak merusak. Orang Islam itu yang dimakan yang bersih, yang diminum yang bersih, keluarnya pun bersih, itu orang Islam. Ya, alhamdulillah kalau pakai bahasa Baker, kita mendirikan Muslim Baker Indonesia ini bukan terkotor, cuma wadahnya para Baker buat dialog keagamaan. Para Baker jangan gampang terkontaminasi fitnah di masyarakat. Harus ada ilmu yang dikedepankan, sehingga jangan gampang bicara ibadah kecuali memiliki landasan. Apa landasannya? Firman Allah, sabda Rasul, pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, saya menghimbau buat diri saya sekalian dan teman-teman sekalian, ayo kita dengan aparat hukum ini kita tegakkan kemuliaan syariat dalam negeri kita ini, insyaallah. Karena Islam ini agama yang sifatnya rahmatan lil alamin. Buktikan kita orang Islam juga rahmatan lil alamin. Ya, sama orang-orang non Muslim bagaimana, Ustaz? Kita bersahabat loh, Nabi kita contohkan. Bahkan ketika antum nggak mau mengucap salam sama orang kafir, Nabi ajarkan salam sama orang kafir. Cuma jarang yang paham ini ya. Kalau sama orang Islam kan assalamualaikum. Nah, dalam surat-surat Nabi kepada Heraklius, Muqawqis, Kisra, raja-raja kafir, beliau mengatakan salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan buat yang mengikuti hidayah. Ulama sepakat ucapan salam buat non muslim ini, salamun ala man ittaba'al huda. Yang saya maksudkan, ucapkan salam juga. Tapi salam yang dicontohkan sama orang Islam sama, assalamualaikum. Bukan saling hujat, saling caci, saling maki, bukan. Bukan berkoalisi buat merusak negeri, membisik-bisikan, yuk kita demo, yuk kita mencaci. Apalagi mengatasnamakan jihad, itu demo, ajib. Dari namanya sudah bukan Islami, demonstrasi. Kok bisa diatasnamakan jihad?
Ini bahaya sekali pemahaman-pemahaman seperti ini nih. Nah, kita nggak pengen seperti itu. Kuncinya satu, belajar. Ya, Ustadz, supaya nggak terkontaminasi fitnah ini gimana Ustadz? Karena kan kita nggak tahu Ustadz. Orang bilang begini, orang bilang begitu. Kami kosong nih, cuma nerima saja. Nabi kasih solusi. Famanittaqo syubhat faqad istabra lidini wa irdi. Orang yang menjauhkan syubhat telah menjaga agama dan kehormatannya. Disiplin diri. Apalagi kita orang laki nih. Jangan makan yang syubhat, apalagi yang haram. Orang yang menjauhkan syubhat, menjauhkan yang haram, Allah bakal jaga agamanya, jaga kehormatannya, jaga keluarganya. Disiplin diri. Tapi kalau kita nggak menjaga, jangan heran gampang terbrainwash kita. Ya, Nabi mengatakan tadi, "Famanittaqo syubhat faqad istabra lidini wa irdi." Orang yang menjauhkan syubhat telah menjaga agama dan kehormatan. Agama ya Islam. Kehormatan, harga diri keluarga, jabatan itu kehormatan. Disiplin diri. Yuk, bismillah, kita mulai pahami Islam dengan cara yang betul. Kenali Allah, kenali Nabi Muhammad, kenali Islam, sehingga hidup kita merasa terpantok. Sayang, umur yang singkat terjebak dalam kesalahan yang berkepanjangan. Hati-hati, tiap hari, tiap waktu di mana kita ada, sejarah sedang kita buat. Jangan buat sejarah yang buruk. Ya, buatlah sejarah yang baik, biar anak cucu kita pun memandang kebaikan ke depan, insya Allah ya. Semoga Allah jaga negeri kita tercinta Indonesia. Kami melalui Kapolres Ogan Ilir, ya. Ogan Komering, maaf ya, Ogan Komering Ilir ya. Ini berdialog santai ya dengan Pak Kapolres dan aparat hukum yang lainnya. Semoga Allah berikan ini sebagai bentuk keberkahan buat kita dan contoh buat masyarakat lainnya, bahwa kita mesti bersatu untuk mendatangkan keberkahan buat negeri kita, insya Allah ya. Wallahi, Islam bukan teroris. Islam membenci teroris. Islam membenci semua yang merusak negeri tercinta ini, insya Allah ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Allah yang mengatakan kalau seluruh masyarakat di negeri-negeri di muka bumi ini beriman, bertakwa kepada Allah, Allah bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Negeri ini bakal berkah, insya Allah. Maka jaga ubah di antara kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, masih ada waktu itu? Nanti akhirnya gitu. Ustaz, ini kan MBI ya? Lembaga Indonesia. Ini udah berjalan hampir di beberapa provinsi di Indonesia ya? Insyaallah. Kira-kira pandangan daripada masyarakat termasuk mungkin ada jamaah yang dikunjungi bagaimana? Mungkin ada pesan-pesan, termasuk pesan-pesan Kamsel Kipcar Lantas ya. Nah, biasanya kadang ada orang memandang bahwa moge ya, nah, ini sangat mengganggu, misalnya kadang Kamsel Kipcar lancar, Kamsel Kipcar Lantas. Nah, ini bagaimana kira-kira Ustadz Awad dari sudut pandang saya? Iya, memang kita ini hidup di zaman sosial media sih ya. Jadi kita percayakan semua berita di sosial media gitu. Ya, ketika kekhawatiran kita timbul karena memang pernah terjadi fitnah di Bukit Tinggi dan sekitarnya tentang masalah moge ini, ya sebenarnya sih nggak seperti yang kita baca di sosial media juga. Atau kita aman-aman aja kok ya. Yang penting kita ini memang berada pada posisi yang benar. Ya, kita nggak melanggar syariat, kita di atas kebenaran. Kita saya omongin sama antum tadi, bahwa di MBI ini orang nggak pakai SIM haram hukumnya. Orang motornya bodong apalagi, waduh ya, melanggar lampu merah ini aduh fatal di kita kan ya. Bahkan helm saja kalau nggak SNI kita nggak boleh kasih ikut. Mengembalikan semua pada fungsi. Motor yang boleh antar provinsi, antar kota ini yang dikatakan motor di CC di atas 250 gitu loh. Motor yang kecil nggak, karena maksain SOP pabriknya salah. Istilah moge ini kan cuma ada di Indonesia karena singkatan motor gede gitu ya. Ya karena ustadznya gede, karena kalau ustadz pakai metik zolim gitu ya. Nggak sesuai SOP gitu. Enggak sih, alhamdulillah sih Pak ya. Karena tinggal kuncinya satu yang kita tanamkan di MBI ini Pak. Nabi yang perintahkan ketika memerintahkan sahabat berdakwah, syahadat yang pertama, sholat yang kedua, tahadu tahabu, saling memberi hadiah. Menanamkan dalam benak kita ini al-yadul ulya khairun min yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah kalau punya ciri khas yang kayak begini, orang mana sih yang nggak suka diberi? Akhirnya izin Allah semua masyarakat balik lagi ya gitu loh. Pun kita bantu pada tempatnya. Ya, MBI dari kemarin memberikan bantuan ke beberapa tempat ini langsung. Ini kan mau Ramadan nih, ya mau Ramadan, nanti gimana caranya nih orang tuh sholat di masjid, WC-nya bersih, aman semua. Ya kita ngelihat langsung. Bahkan kita kemarin dilepas sama Bapak Kementerian Pariwisata, Bapak Sandiaga Uno, langsung kalau waktu lihat di IG, lihat apa yang kita lakukan ini. Ya Pak Menteri, yang saya kasih punya Pak Menteri, kami yang tahu kondisi negeri ini. Saya sudah keliling ke beberapa negara luar juga, demi Allah nggak ada yang mengalahkan indahnya Indonesia. Ya.
Cuma permasalahannya infrastruktur aja Pak. Jadi kami kalau jalan di Indonesia ini sampai di lokasi ada yang tanya, gimana Pak Subhan pemandangan? Wallahu a'lam, saya bilang. Wallahu a'lam. Saya ngeliat jalanan hancur, kan ngeliat pemandangan gitu. Sebenarnya itu Pak. Iya, karena jadi bagus, cuma katanya gitu loh. Kita cuma kurang itu gitu loh. Makanya saya bilang sama beliau, kalau bisa Pak izinkan Pak ya, kalau nanti ada kesempatan memandu pariwisata, dari kami bisa bantu. Karena kami tahu tempat-tempat yang indah. Oh, Masya Allah Pak, ini negeri Pak. Kalau kita tahu indahnya, betul-betul indah original Pak, ya Allah bangga. Kalau baju kita semua bacaan Indonesia asli gitu loh ya. Karena kita bangga dengan negeri ini insya Allah ya. Nah, aman, masyarakat aman Pak, gak ada masalah insya Allah. Berarti MBI juga memberikan contoh teladan bagi pengendara. Insya Allah. Pengendara di jalan untuk tertib berlalu lintas. Insya Allah. Bayangkan, tidak gunakan helm SNI aja nggak boleh masuk di sini. Masya Allah. Tidak punya SIM tidak boleh mengendarai sepeda motor, ya. CC-nya juga harus jelas. Bahkan nggak tahu-tahu Pak, ini lagi diterapkan di MBI ini. Kalau mengaku orang Islam wajib menghafal nama Allah. Gimana kita ngaku hamba Allah, minta sama Allah yang kita nggak kenal? Allah bilang walillahil asmaul husna fad'uhu bihi. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Selama ini kita minta ke Tuhan yang kita nggak kenal, pantesan nggak ngaruh. Sholat juga, tapi demo juga. Sholat juga, bom bunuh diri juga. Sholat juga, saling caci di antara kita. Sholatnya nggak ngaruh karena takbir kita ke Tuhan yang kita nggak tahu. Ini bahaya. Di MBI nggak boleh. Wajib kenal Allah nomor satu gitu ya. Masya Allah. Masya Allah. Mungkin ada yang lain mau bertanya? Ada? Ada? Betul, ini kapan lagi kita di MC sama Pak Kapolres nih, Masya Allah. Kapan lagi? Kemudian di sini juga Ustaz perlu kita sampaikan ke Ustaz bahwa di Polres Oki ini ada namanya Kampung Taubat Ustaz. Kamu Taubat? Kampung Taubat. Yang tadinya sebagai ruang tahanan bagi para pelaku kriminal, kita berikan nama Kampung Taubat. Masya Allah. Dan alhamdulillah banyak tahanan-tahanan kita yang tadinya tidak bisa membaca Quran, setelah masuk ke dalam alhamdulillah bisa membaca Quran, ya. Alhamdulillah. Iqra, sampai bahkan ada yang sudah hafal Quran. Nah. Tidak bisa sholat, akhirnya bisa sholat. Dan alhamdulillah di dalam kita kadang mempertemukan kajian-kajian, ya. Mungkin ada ustadz juga di situ. Dan ini memberikan hal yang positif bagi tahanan kita karena memang basicnya kan mereka ini adalah para kriminal. Nah. Ya, harapan kita mereka bisa bertobat. Insya Allah, insya Allah. Allah selalu membuka pintu taubat ya bagi hambanya. Terutama mereka ini yang maaf mungkin pada waktu di luar dia jarang mendapat ilmu syar'i ya, sehingga dia tanpa berpikir panjang bahwa itu dosa dia melakukan. Tapi indahnya Islam memang Pak, kata Nabi, al-amal bi khawatimiyah. Amal itu tergantung akhir bukan awal. Jadi siapapun dia dulu, yang dilihat dia sekarang gitu lah. Makanya nggak nutup kemungkinan orang bisa berubah. Bahkan adalah sebuah riwayat dalam hadis Nabi itu, di mana Allah marah ketika ada orang yang menganggap Allah nggak terima tobat seseorang. Kata Allah, man dzalladzi ta'ala ya la yaghfiru li fulan fa inni qad ghafartu wa akhbatu amali. Siapa yang menganggap aku nggak mengampunkan si fulan, ketika kau anggap begitu, ku ampunkan dia, ku musnahkan semua perbuatannya. Jadi ayo kita berhusnuzon. Orang itu bisa berubah dan surga ini milik Allah. Kalau sudah pakai bahasa surga milik Allah, terserah Allah. Ada yang dimasukkan surga jadi nabi, jadi rasul, jadi sahabat, jadi tabi'in ya. Kita nggak tergolong lah. Tapi banyak orang masuk surga karena tobat. Bahkan orang yang membunuh 99 orang saja meninggal di tengah jalan, belum sempat bertobat, baru niat bertobat. Kata Allah apa kepada malaikat maut? Ukur lebih dekat ke tempat tobat atau tempat maksiat? Tempat tobat. Ada khilkhul jannah, masukkan dia ke surga. Masya Allah. Ya, ini menandakan Allah Rahman, Allah Rahim. Nah buat kita kata ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Percepat tobat, jangan lambat. Nah, apalagi ini mau Ramadan nih, yang dipanggil buat puasa kan orang beriman. Nah, kalau kita nggak meningkatkan iman, kita nggak terpanggil. Nah, jadi satu lagi Ustaz. Iya. Saya pernah melihat ada, ini kalau nggak salah ya Ustaz, ya, pernyataan Ustaz bahwa orang sombong itu adalah orang yang ada hukum tapi dilanggar. Itu gimana Ustaz? Saya dan itu terus saya sampaikan ke anggota kita. Iya. Insya Allah nanti akan saya sampaikan ke masyarakat juga. Bahwa yang sombong. Gini Pak, karena sombong ini
Kacamata manusia beragam ya. Kadang-kadang kita pakai sepatu baru aja kata teman, lah sombong baru gitu ya. Padahal sepatu baru ya, dibilang sombong. Islam memandang sombong bukan itu. Kata Rasul, al-kibar batrul haq wa ghumtun nas. Sombong itu artinya batrul haq wa ghumtun nas, meninggalkan sesuatu yang benar ya dan melecehkan manusia, itu sombong. Jadi kamu kalau sudah tahu ini kebenaran kamu nggak kerjain, itu sombong. Udah tahu negeri ini punya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, terus sampai yang kelima punya dasar-dasar negara yang mulia, masa tinggal diterapkan saja gitu loh. Kamu tahu itu kan baik. Ya, contohnya baik, ketuhanan yang Maha Esa, yang Esa cuma Allah, terapkan, jangan berbuat. Ini kan tegas gitu loh ya. Harusnya kan kita bangga. Dia nggak ngerjain, sombong. Kamu sudah tahu itu lampu merah, iya. Artinya apa? Berhenti. Kamu terabas, sombong. Karena kamu sudah tahu hukum gitu loh. Tahu 5 waktu, tahu. Tapi kamu nggak ngerjain, sombong kamu. Kamu tahu ini riswah, sogok penyogok haram hukumnya, kamu masih lakukan, sombong kamu. Nah Allah nggak suka sama yang sombong, berarti meremehkan Allah. Karena orang yang berilmu tahu, inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Ada malaikat di pundak kamu, kiri kanan kamu. Ya, CCTV polisi bisa kita inilah ya, pelipiring ya kelihatan. Cuma ini malaikat kiri kanan lebih repot lagi urusannya. Udah gitu, inna rabbaka labil mirsad, Tuhan kita menyaksikan dari langit, mati kita nggak aman sudah. Udah, ahsan tobat. Sayang umur kita yang singkat ini kalau kita bisa jadi kolektor maksiat ya. Allah. Nah. Satu lagi. Ya. Karena ini banyak, ada beberapa anggota polisi, Polres Oki ya. Kami mohon mungkin ada arahan kepada kami sebagai petugas nih. Siapa? Bagaimana kira-kira kita sebagai petugas menghadapi situasi saat ini dan masyarakat yang dinamis, ya, termasuk para pelaku kejahatan, ada masyarakat yang baik, ada masyarakat yang ya banyak macamnya. Ini bagaimana kita sebagai petugas polisi di negara ini? Iya Pak, usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya berwasiat buat diri saya dan antum jamaah sekalian, tingkatkan takwa kita kepada Allah Pak. Hidup ini perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Solusi didapat dengan bertakwa, gitu ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa diberikan solusi. Maka teman-teman dari aparat kepolisian, tingkatkan ibadah sama Allah. Ya, sesibuk apapun kita, kalau Allah panggil, sholat. Ya, jangan sampai gara-gara kerjaan ini kita meninggalkan kewajiban kita yang utama. Karena sholat mendatangkan ketakwaan. Ketakwaan memberikan solusi, gitu ya. Kemudian yang kedua, belajar. Siapapun kita, anak bangsa, apapun status kita, demi Allah belajar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Kalau perlu, mumpung ada beliau, ini Pak Alam ya, Pak Kapolres dan teman-teman sekalian, di Kapolres Komering Ilir ini ada perpustakaan Pak, perpustakaan yang bisa menjadi bacaan-bacaan santai. Daripada ngobrol-ngobrol cuma jawab-jawab WA yang nggak penting, bercanda-bercanda, chatting, mencibir, mencaci, maki dan lain. Ngapain? Ahsan siapkan perpustakaan kecil yang memang memberikan kabar tentang ilmu Islam yang betul, gitu loh. Ini mudah-mudahan jadi penambah hasanah keilmuan ya. Kemudian juga kalau bisa kami siap untuk berdialog kapan saja Pak. Dilalah ada sesuatu yang mengatasnamakan agama, kita dialog Pak. Karena jangan sampai ini orang cuma berpenampilan seperti orang yang mengerti agama, padahal dia merusak agama. Ini kita nggak suka. Ya, makanya kalau bisa memang tetap dekat sama ulama, dekat sama orang-orang soleh, supaya kita agak gampang terwarnai juga Pak, insya Allah ya. Allah Pak. Nah, jazakallah khair. Banyak insya Allah Pak. Masya Allah, banyak sekali ilmu yang dalam waktu 15 menit. Ya. Sebenarnya sangat kurang nih Ustaz. Iya, jazakallah Pak. Hanya Ana juga nggak bisa menahan Ustaz untuk di sini karena jadwalnya sudah semua tersusun oleh Ustaz dan rombongan. Kami di Polres Komering Ilir ini sangat senang sekali dan alhamdulillah bisa mendapat pencerahan dari Ustaz Subhan. Semoga kedepannya kami bisa mengamalkannya dan insya Allah kami tetap istiqomah, Ustaz ya. Apalagi kami ini adalah polisi yang mana tugasnya kami sehari-hari mengatur yang tidak baik menjadi baik. Kalau kita tidak baik, bagaimana kita bisa mengatur untuk orang menjadi lebih baik kan itu? Barakallah, masya Allah, masya Allah. Ya. Karena kewenangan kita polisi lumayan besar, ya. Orang salah jalan aja kita luruskan, kamu harus jalannya di sini, ya kan?
orang jadi korban kejahatan, kita bagaimana harus bisa menangkap pelaku dan sebagainya sampai sekecil-kecilnya. Masya Allah, semoga Allah mudahkan antum insya Allah. Dan insya Allah kedepannya dengan adanya dakwah-dakwah yang diberikan oleh para ustadz, insya Allah juga kami khususnya anggota Polres Kabupaten Komering Ilir ini bisa mengamalkannya. Amin, amin. Saya selalu sampaikan kepada anggota kita, mari kita memperbaiki diri kita sendiri dulu, baru insya Allah kita bisa terjun ke masyarakat, bisa menjadi tauladan. Itu tak disengaja hadis Rasul itu. Asli nafsa yasluh lakan nas. Rapikan dirimu, orang lain akan terapikan dengan sendirinya gitu. Masya Allah, masya Allah. Makanya di sini kita mengembangkan akhlak kita dulu, perbaiki akhlak kita, baru insya Allah nanti orang lain lihat sambil kita memberikan. Amin, amin insya Allah. Semoga dimudahkan para pelafik, masya Allah. Nah, ini adalah di belakang kita ini adalah Polres Ogan Komering Ilir. Memang Ogan Komering Ilir ini di Sumatera Selatan adalah kabupaten yang terluas, dan alhamdulillah ini bisa dikunjungi oleh Ustadz bersama rombongan MBI. Barakallah, masya Allah. Kami berharap bukan cuma kali ini aja, Amin. mungkin suatu saat bisa lagi kembali ke sini dan mempunyai waktu yang agak panjang, mungkin bisa memberikan kajian di Polres ini. Kebetulan di belakang juga ada masjid kita, Masjid Al Faruq. Amin insya Allah. Dan insya Allah kita terus memperbaiki diri dan Amin. seperti pesan Ustadz, kita terus belajar Ustadz. Belajar. Kita belajar dan belajar. Kadang-kadang kalau udah jadi Kapolres ini agak-agak malu, tapi biar nggak apa-apa orang bilang saya tetap belajar. Insya Allah. Apalagi menjelang Ramadan, memang rencana kita akan melakukan pengajian di masjid. Jadi yang belum bisa baca, yang masih baca tertatih-tatih Al-Quran, ya kita sama-sama Kapolres bersama dengan anggota, dengan siapapun kita sama-sama. Ada agenda penghafal Quran nggak buat di teman-teman kepolisian? Insya Allah ada. Ada. Kita. Anda janji kalau setahun ini ada yang bisa menghafal 15 juz gratis umroh. Masya Allah. Ya, ini tantangan, ini challenge. Ya. Challenge. Kamu bisa. Ada yang bisa menghafal anggota 15 juz, anak umrohin antum. Masya Allah. Barakallah. Berarti boleh ke Polres juga ya? Boleh, Pak. Setahun ini Pak, setahun Mas. Ada waktu. Insya Allah. Ya, Ini salah satu motivasi kita juga. Tapi walaupun tanpa ada ini, tetap kita sebagai umat Muslim wajib untuk belajar. Sudah hafal dapat pahala, ngajinya dapat pahala, umroh pula. Masih nggak mau kelewatan ini. Nah, itu Ustaz. Sekali lagi Ustaz, saya tidak bisa menahan Ustaz lama di sini karena Ustaz punya kegiatan yang sudah terjadwalkan. Sekali lagi, anak Kapolres Ogan Komering Ilir, AKBP Alam Syah, PBSI, SKBSI, mengucapkan jazakallah khair kepada Ustaz dan seluruh tim MBI yang sempat mendampingi Ustaz. Kami doakan semoga selama perjalanan sampai nanti kembali ke rumah kediaman masing-masing, Ustaz bisa lancar, ya, diberikan kelancaran dan sampai dengan selamat. Amin. Fi amanillah. Insyaallah suatu saat lagi Allah bisa mempertemukan kita lagi. Amin. Ini waktu dan tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, ini ada satu hadiah buat Pak Kapolres. Saya nggak tahu ukuran yang lain, nanti antum bisa catat nomor, bisa dikirim via ferry nanti ya. Tapi ini simbolis aja kepada Kapolres ya. Ini ada kemeja biker ya yang dibuat oleh Bawazir Aparel. MB juga bawa, MB ukuran deh pada MB. Saya nggak tahu ukuran, takut salah, cuma kira-kira antum kayaknya ini pas nih. Ini Pak, saya nggak tahu ukuran ini Pak, mudah-mudahan Bismillah. Apa? Ya, silakan Pak. Mudah-mudahan pas. Ini pakai feeling ya, saya nggak tahu nih Pak. Masya Allah ya. Antum-antum kan nomornya pas saya nggak tahu nih Pak. Kasih tahu nanti ya. Masya Allah. Jadi anggota MBI kita. Ya dok. Jadi anggota MBI. Pemirsa dimanapun berada, sekarang kita ada di depan Kapolres Ogan Komering Ilir bersama Kapolres dan timnya yang semoga Allah selalu jaga mereka. Amin. Memuliakan insya Allah. Iya, indahnya bersinergi bersama mereka. Masyarakat dekat sama aparat untuk apa?
untuk menjauhkan paham-paham yang buruk di negeri yang tercinta Indonesia ini. Masya Allah. Apalagi belakangan ini kita dengar ya, banyak orang yang menyalahkan kemuliaan Islam, diidentikan dengan kehancuran dan kerusakan. Islam tidak seperti itu. Kami berharap sekali kita berilmu untuk menyikapi kemuliaan tersebut. Yakinlah, Islam ini rahmatan lil alamin. Negeri ini akan diberikan rahmat. Oleh karena itu jaga kemuliaan Islam tersebut di negeri ini, insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto sekali.